Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Elina. Ini kami akan mempresentasikan progres aplikasi yang telah mencapai 100% dari aplikasi kami yang bernama Recycling. Lalu di sini apa saja yang akan kami jelaskan? Seperti biasa, deskripsi aplikasinya terlebih dahulu, lalu fitur apa saja yang ada di aplikasi kami, lalu ada data PIN dan sebagainya sesuai dengan Trello, dan progres apa saja yang telah kami buat pada minggu ini, yang goals-nya adalah semua fitur telah terselesaikan. Lalu di sini yang pertama ada deskripsi aplikasinya terlebih dahulu. Recycling adalah aplikasi berbasis website yang bertujuan untuk mengajak warga Bandung dan sekitarnya untuk lebih peduli terhadap lingkungannya. Dengan cara memisahkan barang bekas atau sampah yang masih bisa didaur ulang. Setelah dipisahkan dan dikumpulkan, barang tersebut bisa diolah menjadi suatu barang berguna dan melewati kami sebagai pengumpulnya untuk dijadikan sebagai suatu barang yang berguna dan dapat memiliki nilai jual. Karena recycling juga merupakan perangkat lunak yang dapat melakukan proses pengumpulan barang, pembelian barang bekas, dan pembelian barang hasil daur ulang, dan menyajikan informasi mengenai daur ulang di Kota Bandung. Tuh. Lalu sebelum masuk ke fitur utama di sini adalah fitur utama untuk user, tapi saya akan menjelaskan dulu. Aplikasi kami memiliki dua role, yaitu admin dan user. Untuk admin sendiri dapat melakukan create, read, update, dan delete untuk artikel, dan create, read, update, dan delete untuk produk apa saja yang dijual. Selain itu juga admin dapat mengelola pengumpulan barang bekas, di mana admin juga bisa menolak atau menerima request dari user. Dan admin juga dapat mengkonfirmasi barang apa yang sudah dikirim dari hasil pembelian user. Untuk fitur utama yang ditampilkan di sini adalah fitur utama untuk user, yaitu ada pengumpulan barang bekas, pembelian hasil daur ulang, dan artikel. Selain yang fitur utama di sini, user juga akan dibantu oleh fitur-fitur tambahan seperti login, register, about us, help, dan notifikasi. Sebelum lanjut ke pembagian tugasnya, di sini kami akan menampilkan Trello-nya terlebih dahulu. Untuk sprint 5 minggu kedua ini, kami telah menyelesaikan semua UI UX. Dan untuk tambahannya, di sini kami telah, sebagai admin, saya ingin melihat rekap penjualan barang bekas, rekap penjualan barang bekas di dashboard admin. Itu sudah selesai. User juga bisa melihat halaman help, halaman about us, dan halaman notifikasi. Lalu selain dari sprint 5 ini, selanjutnya mungkin kita akan masuk di sprint 4, yaitu melakukan testing internal dengan menggunakan black box testing dan refinement. Dan itu juga seperti biasa, di sini ada catatan sprint-nya dari sprint 1 sampai nanti sprint 6, dan rentang waktu kapan saja, tentang waktu kita mengerjakannya, dan apa saja yang akan dibuat. Selain itu juga di sini ada link-link penting seperti Figma Tutorial UX, proposal, diagram-diagram, doctech, dan GitHub. Lalu mungkin selanjutnya akan masuk ke pembagian tugasnya. Nah, selanjutnya di data tim. Nah, jadi di data tim ini saya akan menjelaskan apa saja peran kami masing-masing pada progres 100% ini. Jadi kalau untuk UI UX sendiri, kami mengerjakannya bersama-sama di Figma. Lalu untuk Sheila mengerjakan fitur notifikasi dan fitur dashboard admin. Untuk Meira mengerjakan tampilan about us, tampilan notifikasi, dan tampilan sidebar admin. Lalu untuk saya sendiri mengerjakan tampilan help dan tampilan dashboard admin. Lalu selanjutnya ke progres UI UX. Next. Nah, yang pertama ini di halaman help. Nah, jadi di halaman help ini nanti dapat diakses dari awal oleh user di landing page. Jadi kayak nggak perlu login untuk untuk buka help ini. Nah, nanti di help ini isinya bakal pertanyaan-pertanyaan yang kami pertimbangkan bakal muncul oleh user pas lagi mengunjungi aplikasi kami.
Nah, pertanyaan itu kayak misalnya minimal berat untuk barangnya, terus misalnya kayak barang itu harus kayak gimana bahan-bahannya gitu, dan misalnya kayak eh, pembayaran dan juga kayak wilayah-wilayahnya kayak gitu. Nah, nanti di bawah ada tulisan kayak apabila pertanyaannya masih kurang, itu tuh nanti bisa menghubungi kontak kami yang ada di footer. Oh ya, dan di sini tuh awalnya tuh tampilannya bakal seperti list-list yang kayak di baris kedua, tiga, empat ini. Nanti pas lagi kita pencet salah satu pertanyaannya, itu bakal ngedrop down, dan di sini tuh jawaban-jawaban dari tim recycling. Lalu lanjut ke halaman di sebelahnya, yaitu halaman notifikasi. Nah, jadi saya, di bagian navbar, bagian halo nama user, nah itu tuh bakal ada drop down yang salah satu isinya tuh ada notifikasi. Nah, dengan ada angkanya, ada jumlahnya, misalnya notifikasi ada 2 atau 3 gitu. Nanti kalau misalnya kita pencet itu, tampilannya bakal muncul seperti ini halamannya. Halaman itu kayak misalnya permintaan pengumpulan barangnya diterima, atau misalnya barangnya sudah dikirim, itu bakal muncul kayak gitu. Nah, nanti di sini ada tanda X di sebelah kanan. Nah, ini tuh jadi kalau misalnya kita ngerasa udah cukup, udah baca dan misalnya kayak udah nggak perlu lagi notifikasi itu, bisa dipencet untuk dihapus. Jadi biar notifikasinya tidak bertumpuk dengan notifikasi yang lain. Next. Nah, lalu ini bagian About Us. Nah, nanti di About Us ini terbagi menjadi 3 section. Yang pertama, ini ada penjelasan tentang aplikasi. Jadi pertama itu bakal muncul logo aplikasi kami yang cukup besar, dan di bawahnya itu bakal ada deskripsi aplikasi, kayak aplikasinya itu apa, dan misalnya aplikasi ini tuh misalnya bisa ngapain aja. Tadi itu sama kayak halaman help, jadi bisa diakses dari landing page tanpa perlu login. Lalu di section kedua ada data tim, data kita. Jadi siapa aja pembuat aplikasi ini. Di sebelah kanannya ada foto, yang di sebelah kirinya itu ada nama kami beserta NPM. Lalu yang terakhir ada pembimbing, yaitu dosen dari mata kuliah PPL ini, yaitu Bu Mira dan Pak Adit. Nah, lalu untuk UX yang terakhir, yaitu halaman dashboard admin. Jadi di sebelah kiri ini seperti halaman-halaman admin lainnya, ada sidebar-nya sama. Lalu untuk di dashboard sendiri, saya akan menjelaskan dari sebelah kiri dulu, dari yang warna pink, ini jumlah user. Nah, jadi di jumlah user ini nanti bakal ada totalannya, totalnya 4. Nah, nanti di bawahnya nanti bakal ada penjelasannya. Dari 4 ini, berapa persen yang perempuan dan berapa persen yang laki-laki. Lalu yang kita ke sebelah kanannya, yaitu di total permintaan. Nah, di total permintaan ini misalnya ada 15, dan dari 15 ini bakal ada detailnya lagi di bawahnya, berupa pie chart juga. Jadi ada berapa persen yang sudah disetujui untuk pengumpulan barangnya, mana yang ditolak, dan juga yang masih menunggu konfirmasi dari admin. Lalu yang paling terakhir di sebelah kanan, total penjualan. Nah, jadi untuk total penjualan ini kami memutuskan untuk menggunakan total transaksinya. Dan ini dihitungnya per bulan, jadi diakumulasikan setiap bulannya gitu. Jadi misalnya dari total 4 penjualan, misalnya ada 4, semuanya dilakukan di bulan Oktober gitu. Dapat kita lihat kayak gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya dapat dilanjutkan oleh Sheila di progres aplikasi. Oke, selanjutnya progres aplikasi. Jadi sampai sprint 5 minggu kedua ini telah menyelesaikan progres aplikasi sebanyak 100%, yang artinya semua fitur-fitur yang ada di aplikasi recycling ini sudah selesai. Dan khususnya untuk minggu ini kami telah menyelesaikan fitur About Us, Help, Notifikasi, dan Dashboard Admin. Mungkin yang pertama kita melihat di halaman About Us. Jadi untuk mengakses halaman About Us ini kita tidak perlu login. Nah, gini untuk tampilannya, ini tampilannya itu sudah sesuai dengan UI UX yang tadi sudah dijelaskan. Lalu selanjutnya halaman help. Dan untuk halaman help ini juga sudah sesuai dengan UI UX tadi yang berisi frequently asked question, di mana di sini ada beberapa pertanyaan, dan jika kita klik maka akan muncul jawabannya. Seperti ini misalnya, apa saja barang yang bisa dikumpulkan, dan di sini jawabannya adalah barang yang bisa dikumpulkan yaitu barang bekas berbahan plastik, kain, atau kaleng, dan kaleng.
Lalu selanjutnya notifikasi, mungkin kita login terlebih dahulu sebagai user. Nah, jika kita klik tombol ini, maka akan muncul di sini ada tombol, ada menu notifikasi. Nah, di sini nanti berisi notifikasi yang merupakan respon-respon dari admin terhadap permintaan buang sampah kita dan pembelian produk yang udah kita lakukan. Nah, karena di sini nggak ada notifikasi, maka tulisannya itu tidak ada notifikasi terbaru. Mungkin yang pertama sekarang kita coba untuk ajukan permintaan buang sampah. Misalnya kain 2 kilo, mungkin alamatnya ini aja, lalu ajukan. Nah, permintaan berhasil diajukan. Lalu kita coba beli produk. Kita beli ini 2. Lalu kita beli lagi ini 1. Kita coba check out. Nah, kita sudah memesan produk. Selanjutnya, kita update statusnya di halaman admin. Halaman mungkin pengumpulan dulu. Nah, di halaman pengumpulan ini, admin bisa setuju dan tolak. Misalnya ini kan berat sampahnya itu 0 kilo. Berarti tidak sesuai ketentuan, maka admin akan menolaknya. Klik OK. Lalu yang ini karena sesuai ketentuan, maka disetujui. Nah, setelah itu statusnya sudah berubah, kemudian admin mau mengatur status penjualan juga. Dan untuk produk ini yang sudah kita buat tadi, misalnya sudah dikirim, admin update statusnya sudah dikirim. Lalu kita cek lagi di halaman user tadi. Nah, jika kita lihat di sini terdapat 3 notifikasi. Dan ketika kita lihat di dalamnya itu ada beberapa notifikasi seperti karena tadi permintaannya ada yang ditolak, maka tulisannya permintaan pengumpulan barang bekas ditolak. Dan pastikan nomor telepon, alamat, berat barang sudah benar sesuai ketentuan. Lalu tadi admin juga sudah menyetujui permintaannya, maka di sini tulisannya itu permintaan pengumpulan barang bekas disetujui. Lalu untuk pesanan juga tadi admin sudah mengupdate statusnya menjadi sudah dikirim, maka di sini juga ada notifikasinya. Seperti itu. Dan di sini user juga misalnya ingin menandai sudah dibaca, yang artinya nggak mau lihat lagi supaya nggak terlalu menumpuk, dan user tuh bisa klik tombol kali dan notifikasi yang tadi udah hilang, seperti itu. Mungkin cukup segitu untuk notifikasi. Selanjutnya ke halaman dashboard admin. Nah, ketika admin login, maka akan muncul dashboard seperti ini, di mana di sini tuh terdapat rekap data dari aplikasi recycling. Yaitu yang pertama di sini ada data user, di sini ada total jumlah user yaitu 4. Jumlah user di sini itu jumlah semua user terkecuali admin. Dan data-data di sini itu udah terkonek dengan database. Dan di sini juga kita bisa lihat untuk perempuan itu ada 3 dan untuk laki-laki di sini ada 1. Dan mungkin kita lihat di halaman di database-nya, ini database tabel user, dan di sini kita bisa lihat ada 5 user, yaitu 1 admin dan 4 user biasa. Yang artinya sama seperti di sini. Lalu di sini ada total permintaan, yaitu 17, sama dengan di data pengumpulan ini, yaitu ada 17 permintaan. Selanjutnya di data permintaan ini, kita bisa melihat sudah berapa disetujui, mana yang menunggu konfirmasi, dan berapa yang ditolak. Dan di sini bisa kita lihat 11 sudah disetujui dan 6 sudah ditolak. Dan misalnya kita juga bisa klik ini, jadi cuma lihat yang disetujui saja, atau sebaliknya. Seperti itu. Lalu di data penjualan ini merupakan total transaksi yang
sudah ada di aplikasi recycling. Dan di sini tuh ada 5 buah transaksi, sama seperti di sini. Ada 5 buah transaksi. Dan transaksi ini tuh yang statusnya itu sudah dikirim. Kemudian di sini juga ada line chart, jadi rekap total transaksi per bulannya. Dan di sini bisa kita lihat ada 1 transaksi di bulan September, lalu 2 transaksi di bulan Oktober, dan 2 transaksi di bulan November. Jadi seperti itu untuk dashboard adminnya. Semuanya sudah tersambung ke dalam database. Dan mungkin cukup seperti itu untuk progres aplikasinya. Dan mungkin cukup sekian juga untuk laporan progres dari aplikasi recycling kami yang sudah sampai 100% ini dari tim Emina. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.